Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya sepanjang minggu ini kita begitu banyak menerima kemurahan Tuhan. Amin. Dan pagi ini kita rindu memberikan yang terbaik kepadanya lewat ibadah kita, sekalipun di rumah tidak mengurangi kesungguhan kita, karena Allah itu maha hadir dan Allah melihat setiap hati kita. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari keberadaan kami karena kebaikan-Mu saja. Tidak ada hal yang patut kami banggakan dari diri kami, sebab apapun itu semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Dan hari ini kami ada untuk memuji, menyembah-Mu, mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa ilahi boleh mengalir atas setiap kehidupan kami. Kuasa surgawi menjamah setiap hidup kami, sehingga kami boleh semakin hari diubahkan serupa dengan gambaran-Mu sendiri. Terpuji Engkau. Kami akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur di hadapan-Mu Yesus. Kau yang memelihara kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik, dalam suka maupun duka. Tuhan ada memberikan kami kekuatan senantiasa. Terima kasih, terpuji Engkau selama-lamanya Bapa. Haleluya. Thank you Lord. Ku ada sebab anugerah, kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih.
lagi pujian ini dari awal. Mari taruh tangan kananmu di dadamu. Resapi pujian ini. Sadari kebenaran kita benar-benar karena cinta Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Lagi katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Yes, amin. Ku ada. Terima kasih semua karena Tuhan. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Buat kasih. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selalu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus baik. Amin Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya pujian akan terus mengalir dari hati kami yang paling dalam buat semua kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami akan terus memuji dan meninggikan kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Wow, saya percaya di rumah kita semuanya ada api Tuhan yang menyala. Amin. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Ya, kurang kompak. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian bersama-sama. Woo. Haleluya. Thank you Tuhan. Hey. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Hey! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
kesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Hai, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Boleh angkat kedua jempol mengatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hai, terpujilah Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Makasih Tuhan. Puji Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kalau tadi ada yang berdiri boleh duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan
menjadi suratan yang bisa dibaca oleh semua orang. Bukti bahwa Tuhan bekerja, berkarya, dan mengubah setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu itu yang mampu untuk membuat kami dibaharui hari lepas hari. Dan pagi hari ini kami sudah menyiapkan seluruh tanah hati kami yang paling subur untuk boleh ditaburi oleh firman itu. Biar telinga kami ada telinga seorang murid yang mau mendengar dengan baik-baik, merenungkannya, serta ajari kami dengan setia melakukannya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan dan juga teman-teman saudara yang di luar kota Bandar Lampung yang telah bergabung dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Saya dengan senang hati boleh kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam sharing firman Tuhan dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, khususnya jemaat Gidi Ebenezer, saya percaya bahwa kita semua tetap ada di dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, karena kita percaya Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita. Dialah kekuatan kita yang terus memberi kita kekuatan dalam menghadapi segala keadaan. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, melalui kesempatan pagi hari ini saya tergerak untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita akan sama-sama baca ayat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Sekali lagi, kita pagi hari ini akan merenungkan firman Tuhan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dari firman Tuhan 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita semua tahu bahwa jemaat di Korintus itu menerima surat dari Paulus itu 2 kali. Kita semua kenal. Yang pertama adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus. Kemudian yang kedua adalah 2 Korintus. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya membedah atau sebelum saya membagikan berkat firman Tuhan dari ayat ini khususnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara tentang latar belakang daripada 2 surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan pelajari baik-baik 2 surat ini, yaitu 1 Korintus dan 2 Korintus, kita akan takjub karena kita akan menemukan satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau saudara pelajari dengan baik-baik dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, maka kita akan melihat bahwa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama itu penuh dengan teguran. Ada banyak teguran daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu sangat jelas di surat yang pertama, 1 Korintus, saudara. Kenapa? Teguran apa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, saudaraku, kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Korintus, itu ditegur oleh Rasul Paulus. Mengapa? Karena jemaat di Korintus, walaupun mereka sudah anak Tuhan, mereka sudah percaya kepada Tuhan, tapi jemaat ini, jemaat Tuhan yang ada di Korintus, mereka terlibat dengan begitu banyak dosa, begitu banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, jemaat di Korintus mereka terlibat penyembahan berhala, mereka terlibat dengan, saudaraku, kenajisan, dengan
amoral yang begitu parah. Saya bisa kasih contoh kepada kita semua. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1. Kita bisa lihat contohnya di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1, saudara. Dan ayatnya yang kedua, saya bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang-orang yang melakukan hal ini dari tengah-tengah kamu? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di dalam 2 ayat ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini adalah salah satu contoh dari begitu banyak, saudaraku, dosa daripada jemaat di Korintus. Di mana, saudaraku, di dalam contoh ini saja, satu hal ini saja, dalam 2 ayat ini, 1 Korintus 5 ayat 1 dan ayat yang kedua, kita bisa melihat betapa parahnya, saudaraku, dosa yang dilakukan justru di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dikatakan di sini begini, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada dosa percabulan di antara kamu. Kamu di sini adalah jemaat di Korintus atau orang percaya di Korintus, Bapak Ibu Saudara. Nah, percabulan model bagaimana? Dikatakan di sini begini. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Atau dengan kata lain, di bangsa-bangsa yang gak percaya Tuhan saja, di bangsa-bangsa yang menyembah berhala saja, di bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh, Allah yang benar, tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, bangsa-bangsa yang lain gak pernah ada percabulan model begini katanya pada zaman itu. Tetapi justru di tengah umat Allah percabulan begitu rupa, saudaraku, itu terjadi di tengah-tengah mereka. Nah, selain dosa seperti ini, ada juga dosa penyembahan berhala, dosa perselisihan, dosa perpecahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama itu penuh dengan teguran. Ini menggambarkan, saudaraku, bahwa jemaat di Korintus bukanlah jemaat yang, saudaraku, kerohaniannya begitu hebat. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, itu di dalam 1 Korintus. Tapi kalau kita lihat surat yang kedua, nah, saya sangat terkejut Bapak Ibu Saudara. Saya sungguh-sungguh terbelalak ketika saya mempelajari, saudaraku, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, khususnya 2 Korintus, saudara. Karena kita akan menemukan ternyata dalam 2 Korintus itu kita menemukan ada satu apresiasi, ada satu kebanggaan, ada satu pujian yang Paulus nyatakan kepada jemaat di Korintus. Saya tunjukkan kepada kita, mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Nah, 2 ayat ini berkata begini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam 2 ayat ini, 2 Korintus pasal 3, ayat 2 dan ayat ketiga, kita bisa menemukan bahwa begini, Rasul Paulus itu ternyata dia punya kebanggaan kepada jemaat di Korintus, yang dinyatakan di dalam suratnya yang kedua, saudaraku, dia memberi apresiasi, dia memberi pujian kepada jemaat di Korintus. Itu terlihat di dalam ayat kedua dikatakan begini, kamu di sini adalah jemaat di Korintus. Kamu adalah surat pujian kami. Wow, jadi saudaraku, ini kalimat sebuah kebanggaan kepada jemaat di Korintus. Saudaraku, Paulus berkata, kamu adalah surat pujian kami. Kemudian, saudaraku, di ayat yang ketiga, Paulus juga bilang begini, kamu, yaitu jemaat di Korintus, adalah surat Kristus
yang ditulis oleh pelayanan kami. Ini artinya begini saudaraku, melalui 2 ayat ini Paulus memberi satu gambaran bahwa jemaat di Korintus, saudaraku, mereka telah mencapai satu kerohanian yang luar biasa, di mana saudaraku jemaat di Korintus menjadi saudara surat Kristus yang terbuka. Nah, kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus, di mana di 1 Korintus kita menemukan teguran-teguran yang begitu keras. Karena kehidupan rohani jemaat di Korintus, memang di 1 Korintus mereka punya karunia, tetapi dikatakan mereka sombong, saudaraku. Mereka sombong, saudaraku, padahal mereka kehidupannya begitu parah, kerohaniannya begitu hancur, saudaraku. Tetapi mereka sudah anak Tuhan. Nah, ini saya boleh melihat ini adalah awal dari perjalanan rohani dari jemaat di Korintus. Tetapi pada surat yang kedua, kita melihat ada satu lompatan, ada satu lonjakan pertumbuhan rohani yang luar biasa. Sehingga jemaat di Korintus awalnya memang kehidupan mereka sangat duniawi. Kehidupan mereka diwarnai dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Diwarnai percabulan, perzinahan, perpecahan, perselisihan, penyembahan berhala. Tapi di dalam surat Rasul Paulus yang kedua, justru kita menemukan bahwa Paulus berkata, mereka telah menjadi surat Kristus. Artinya kita bisa melihat ada satu progres, ada satu lompatan di mana Tuhan berkarya. Saya percaya ini bukan karya manusia. Ini bukan karena Paulus, bukan. Tapi ini membuktikan Tuhan berkarya kepada jemaat yang ada di Korintus. Tuhan sanggup mengubah mereka dari kehidupan yang hancur, dari kehidupan yang berdosa, dari kehidupan yang terikat, dari kehidupan yang diperbudak, menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Bahkan hidup mereka diubah Tuhan menjadi surat Kristus yang terbuka. Nah, jemaat kekasih di dalam Tuhan, kita akan melihat proses mereka berubah dari keadaan yang digambarkan di 1 Korintus, di mana Paulus menegur mereka, dan kemudian mereka mengalami lonjakan, pertumbuhan, progres, pertumbuhan rohani yang begitu dahsyat, sehingga digambarkan di dalam 2 Korintus, mereka telah menjadi surat Kristus yang terbuka, saudaraku. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, ayat yang kita baru baca tadi, itulah yang terjadi kepada jemaat yang ada di Korintus, saudaraku. Saya ulangi sekali lagi, ayatnya bilang begini, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Dikatakan begini, dan kita semua. Nah, kalimat kita semua ini penting, karena ini surat Rasul Paulus, berarti Rasul Paulus yang berkata, dan kita semua. Artinya Paulus dan jemaat di Korintus itu dikategorikan dalam kalimat dan kita semua. Paulus berkata dan kita semua, artinya Paulus bersama jemaat dikatakan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, Bapak Ibu, jadi saudaraku, perubahan hidup dari jemaat di Korintus, di dalam 1 Korintus digambarkan ada banyak teguran kepada jemaat di Korintus, dan kemudian mereka mengalami lonjakan perubahan, ada progres, ada proses perubahan, sehingga mereka menjadi surat Kristus yang terbuka karena mereka mengalami ayat ini. Nah, ayat ini, kalau kita membedah ayat ini Bapak Ibu Saudara, maka kita menemukan kekayaan yang begitu dahsyat. Saya sudah jelaskan tadi bahwa dan kita semua, ini pengertian secara konteks surat ini adalah maksudnya Rasul Paulus dan jemaat di Korintus. Itu yang dikatakan kalimat ini, dan kita semua. Tetapi saya percaya bahwa ayat ini bukan hanya tertuju kepada Paulus dan jemaat di Korintus, tetapi ayat ini adalah firman Allah. Ayat ini adalah firman Tuhan yang Tuhan tujukan kepada semua orang percaya. Jadi saudaraku, pengertian yang secara global, secara umum kebenaran ini, kalimat ini berkata dan kita semua, artinya termasuk kita. Termasuk saudara yang hari ini sedang mendengar khotbah ini, termasuk saya yang berkhotbah, kita semua tergolong di dalam kalimat dan kita semua. Nah,
Bapak Ibu kalau sudah perhatikan ayat ini dikatakan begini. Dan kita semua, saudara, termasuk saudara dan saya, dikatakan pertama, kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Menurut ayat ini, kalau kita bedah. Yang kedua, dikatakan dan kita semua akan mengalami di mana muka kita tidak berselubung. Jadi tidak ada lagi selubung yang menghalangi kita. Yang ketiga, dikatakan begini. Dan kita semua menerima kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Dan yang keempat, dan kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan yang kelima, diubah dan kita semua akan mengalami diubah dalam kemuliaan semakin besar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat poin demi poin, ada 5 poin, ada 5 hal yang menjadi kebenaran yang terkandung di dalam ayat ini. 2 Korintus pasal 3:18. Dan yang 5 inilah yang dialami oleh jemaat di Korintus. Mereka berubah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, yaitu banyak teguran, keadaan mereka begitu parah, dan hidup mereka berubah menjadi 2 Korintus, digambarkan dalam 2 Korintus khususnya. Saudaraku, mereka menjadi surat Kristus yang terbuka, itu karena mereka mengalami kebenaran ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat 5 hal ini itu dialami oleh mereka, oleh jemaat di Korintus, sehingga mereka berubah dari mereka ditegur banyak hal di 1 Korintus, dan mereka mengalami lompatan progres perubahan hidup, sehingga digambarkan dalam 2 Korintus mereka menjadi surat Kristus yang terbuka. Nah, Bapak Ibu, saya rindu menjelaskan tentunya dalam waktu yang singkat ini. Saya tidak bisa menjelaskan kepada kita semua secara detail tentang 5 hal ini. Tapi saya berusaha untuk memberi satu gambaran di mana ke-5 hal ini sangat dibutuhkan. Dan ini penting sekali terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Yaitu kita mesti mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita mesti mengalami di mana nggak boleh ada selubung yang menghalangi kita. Yang ketiga, kita mesti menerima kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Yang keempat, kita mesti diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan yang kelima, kita mesti mengalami yang namanya diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan memulai, kalau saudara perhatikan baik-baik 5 hal ini, maka hal yang paling utama adalah yang keempat, yaitu adalah diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kenapa? Karena ini menjadi goal kita. Ini menjadi tujuan hidup orang Kristen. Orang Kristen, orang percaya anak Tuhan, gak ada tujuan lain Bapak Ibu Saudara. Tujuan hidupnya, kita hidup di dunia ini, kita menjadi orang percaya, kita beribadah, kita baca Alkitab, baca dan renungkan firman Tuhan. Kita melakukan semua aktivitas kegiatan rohani. Bapak Ibu mau tahu tidak? Tujuan akhir kita, tujuan utama kehidupan rohani kita adalah hidup kita berubah atau hidup kita diubah semakin serupa gambarnya. Gambarnya di sini maksudnya siapa? Kristuslah gambar Allah yang nyata di tengah-tengah kita. Jadi kita diubah semakin serupa dengan Kristus, itu yang menjadi goal hidup kita. Itu yang menjadi tujuan utama, tujuan akhir hidup kita semua orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita perhatikan, untuk kita mengalami diubah menjadi serupa dengan Kristus, bagaimana caranya? Atau apa kuncinya supaya kita mengalami hidup diubah semakin serupa dengan gambarnya atau semakin serupa dengan Kristus? Nah, kita mesti perhatikan kuncinya itu, saudaraku, di kalimat yang sebelum, saudaraku, kalimat diubah semakin serupa dengan gambarnya. Saya mau bacakan kepada kita semua. Saya ulangi sekali lagi ayat ini, dikatakan begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Perhatikan kalimat berikutnya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Sekali lagi, kalimat ini penting sekali.
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan baik-baik untuk menemukan kebenaran ini, maka kita mesti perhatikan baik-baik kata maka. Kata maka ini penting karena kata maka itu penghubung antara dua kalimat. Kalimat sebelum kata maka dan kalimat sesudah kata maka. Maka di sini kalimat sebelumnya bilang begini. Dan kita akan dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik. Kalimat sebelumnya berkata kemuliaan datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi dua kalimat yang dihubungkan dengan kata maka ini saudara mesti perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena saudaraku, kalau kita perhatikan bahwa diubah menjadi serupa dengan gambarnya, itu ditentukan oleh kalau kita menerima kemuliaan yang datang dari Tuhan yang adalah roh. Jadi kemuliaan yang datang dari Tuhan yang adalah roh itu, saudaraku, itu menentukan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Atau dengan kata lain, kalau kita tidak menerima kemuliaan yang datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita tidak mungkin bisa mengalami yaitu diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kata menerima kemuliaan atau kemuliaan datangnya dari Tuhan, saudaraku, ini penting sekali. Kata kemuliaan di sini Bapak Ibu Saudara, itu adalah bicara, saudaraku, kalau bahasa aslinya, bahasa Yunaninya kata kemuliaan dia memakai kata doxa. Itu adalah bahasa Yunani dari kata kemuliaan. Nah, saudara perhatikan kata doxa ini di dalam perjanjian lama itu sama dengan, saudaraku, bahasa Ibrani dari kata kemuliaan ini adalah kabot. Nah, kabot ini Bapak Ibu Saudara memiliki pengertian, saudaraku, adalah kualitas, sehingga kita bisa dapat pengertian bobot. Nah, dari kata kabot kita dapat saudaraku, seringkali kita dengar kata bobot, makanya kita, wah ini orang berbobot. Nah, itu sebenarnya dari kata Ibrani yaitu kabot. Nah, kabot yang artinya bobot atau juga kualitas, atau juga kita bisa artikan sebuah kesanggupan, kemampuan Allah. Nah, jadi saudaraku, kemuliaan yang datang dari Tuhan yang adalah roh, saudaraku, kemuliaan di sini lebih bicara kemampuan Allah, kesanggupan Allah, saudara. Kuasa daripada Tuhan yang begitu hebat. Nah, itu datang kepada siapa? Datang kepada kita. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa mengalami diubah semakin serupa dengan gambarnya. Jadi untuk hidup kita berubah semakin serupa dengan Kristus, kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita mesti menerima kemampuan dari luar kita. Kita mesti menerima kesanggupan dari luar kita. Dan kemampuan kesanggupan itu berasal daripada Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Dialah sumber kemampuan, dialah sumber kesanggupan, dialah yang memampukan kita untuk kita berubah dan kita menjadi semakin serupa dengan dia. Bapak Ibu, saya kasih contoh untuk kita bisa menang atau kita bisa menolak godaan dunia ini. Kita bisa berubah dari sifat-sifat, tabiat, kebiasaan buruk kita, kebiasaan berbohong, kebiasaan pikiran kotor, kebiasaan perzinahan, percabulan, kebiasaan, saudaraku, amarah, ego, kesombongan, semua pikiran kotor, semua kebiasaan yang negatif. Jangan kita pikir bahwa untuk menang, untuk lepas, untuk mengalahkan itu kita pikir bisa gampang. Gak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak punya kemampuan untuk menang dari situ. Kita butuh kesanggupan, kita butuh kuasa, kita butuh kemampuan daripada Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan itu. Sehingga kita mengenal yang namanya kasih karunia. Itu pengertiannya sama. Seperti kemuliaan yang datang dari Tuhan yang adalah roh. Datang kepada siapa? Datang kepada kita orang percaya. Maka kata ayat ini, kita diubah semakin
serupa dengan Dia, semakin serupa dengan Kristus. Pertanyaannya, rindukah jemaat Tuhan? Rindukah Bapak Ibu Saudara? Kita mau datang sama Tuhan. Buka hati yang haus. Kita berkata, Tuhan, aku rindu untuk menerima kemuliaan yang datang daripada Engkau. Dan ingat, Tuhan bukan jauh dari kita. Tuhan ada di dalam kita. Dialah sumber kemuliaan itu. Dialah sumber kemampuan itu. Oleh karena itu, mari kita jangan pernah berpikir bahwa kita bisa menang atas kebiasaan buruk itu karena kita berusaha, karena kita berjuang, karena kekuatan kita. No. Tanpa kasih karunia, tanpa kemampuan Tuhan, tanpa kemuliaan, tanpa kesanggupan yang datang dari Tuhan yang adalah Roh, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mari alami Tuhan, alami kemuliaan Tuhan, alami kesanggupan daripada Tuhan. Nah, hal berikutnya Bapak Ibu Saudara, saya rindu menjelaskan kepada kita, dikatakan begini. Di dalam kalimat terakhirnya dikatakan begini, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, kalimat dalam kemuliaan semakin besar ini penting. Apa artinya? Kita diubah semakin serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Itu artinya begini Bapak Ibu Saudara, perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita diubah oleh karena kita menerima kemuliaan, kesanggupan daripada Tuhan, itu bekerja dalam hidup kita, itu mesti menunjukkan progres Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak boleh jadi orang Kristen, perubahan hidupnya tidak terlihat. Kekristenan yang sejati, maka perubahan itu mesti terlihat, ada progres. Dikatakan dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam kemuliaan semakin besar itu apa sih? Itulah karakter ilahi. Itulah karakter Kristus yang mulai terpancar dari hidup kita. Itulah yang disebut hidup yang berubah. Jadi hidup yang berubah itu nggak boleh stuck. Hidup yang berubah itu harus terus, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu mesti terus berubah Bapak Ibu Saudara. Semakin serupa dengan Dia. Kalau hidup kita nggak menunjukkan progres, saudaraku, pertumbuhan dalam hal berubah, semakin serupa dengan Kristus, artinya perjalanan rohani kita sedang berhenti. Artinya perjalanan rohani kita sedang berdiri di tempat atau jalan di tempat. Dan Tuhan gak mau itu. Tuhan mau perubahan hidup kita di dalam kemuliaan semakin besar. Artinya ada progres, ada bukti bahwa 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, kehidupan rohani kita, karakter hidup kita dibanding dengan tahun ini, itu harus ada perbedaan. Di mana kita harus tampil lebih baik, menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah kebenaran, karakter yang lebih baik. Harusnya tahun ini lebih baik daripada 5 tahun yang lalu. Itu namanya progres. Tapi kalau 5 tahun lalu karakter kita masih begitu, sampai hari ini tetap begitu, tidak ada perubahan, artinya kita jadi orang Kristen yang berdiam di tempat. Atau kita sedang jalan di tempat. Tuhan tidak mau, tidak ada proses perubahan, tidak ada progres pertumbuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, diubah dalam kemuliaan semakin besar. Ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin terakhir, saya rindu menjelaskan kepada kita semua, kalau kita sudah menerima kemuliaan dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan atau kesanggupan, kemampuan dari Tuhan dalam hidup kita, dan kesanggupan Allah, kesanggupan ilahi itu bekerja dalam hidup kita, menghasilkan kita diubah semakin serupa dengan gambarnya Bapak Ibu Saudara, maka langkah yang berikutnya dikatakan kita akan mengalami diubah dalam sebuah progres, kemuliaan yang semakin besar. Nah, hal yang terakhir, ini yang ditunggu-tunggu oleh dunia ini. Ini yang ditunggu-tunggu oleh orang sekitar kita. Dan inilah menjadi, saudaraku, pelaksanaan misi kita. Untuk kita jadi garam, kita bisa mentransformasi dunia dimanapun kita berada. Kalimat pertama dari ayat ini berkata begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung.
Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan pertama-tama tentang selubung di sini. Kalau jemaat Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mundur di ayat yang ke-14, masih pasal yang sama, 2 Korintus pasal 3, di ayat ke-14 itu dikatakan begini. Tetapi pikiran mereka, nah ini ayat ini Paulus menyinggung orang Israel, orang-orang Yahudi. Kalau saudara baca secara konteks ayat sebelumnya, dikatakan Paulus bilang begini, tetapi pikiran mereka atau pikiran orang-orang Yahudi, orang Israel pada zaman Perjanjian Lama telah menjadi tumpul. Kata tumpul dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kata tumpul di sini itu ditulis atau dinyatakan sebagai tertutup. Jadi saudaraku, tumpul itu sama dengan tertutup. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul atau tertutup. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca Perjanjian Lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini sebenarnya kalau kita mau mengerti apa sih arti ada selubung, selubung itu maksudnya yang membuat atau menghalangi sehingga kita nggak pernah bisa mengenal Tuhan, kita nggak pernah bisa mengenal kebenaran. Jadi orang Israel baca Alkitab, baca Perjanjian Lama, mereka nggak ngerti apa-apa Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan di sini hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Jadi bersyukurlah kita yang sudah menjadi percaya kepada Kristus, kita sudah menjadi milik Kristus, kita memiliki pribadi yang luar biasa. Dialah yang membuka selubung itu, sehingga Kristus yang ada dalam kita, Roh Kudus yang ada dalam kita, Dia yang akan membuat kita menyingkapkan semuanya, sehingga kita bisa mengerti, kita bisa menemukan kebenaran-kebenaran, kekayaan-kekayaan rohani di balik dari setiap tulisan Alkitab, baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Zaman sekarang ini bukan cuma pendeta, semua orang percaya kita punya Kristus, kita punya Roh Kudus di dalam hati kita yang menyingkapkan semuanya. Sehingga untuk mengerti setiap kebenaran, kekayaan rohani daripada Alkitab firman Tuhan, semua kita bisa. Cuma kita saja yang tidak disiplin. Saya percaya semua orang percaya ketika dia merenungkan, membaca, merenungkan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menyingkapkannya kepada kita. Nah, hal ini tidak terjadi dalam Perjanjian Lama kepada umat Tuhan di Perjanjian Lama, saudaraku. Oke, sekarang kita sudah mengerti Kristus menyingkapkan selubung itu. Nah, yang terakhir, kalau selubung itu sudah disingkapkan katanya, barulah kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang dirindukan, ini yang diharapkan oleh dunia yang penuh dengan kegelapan. Orang sekitar kita rindu terang daripada Tuhan. Dan dengar baik-baik, terang Tuhan itu ada dalam hidup kita, yaitu adalah kemuliaan, kemampuan, kesanggupan Allah yang kita terima, yang mengubah kita, perubahan hidup kita. Itu yang disebut memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata mencerminkan itu disebut memantulkan. Jadi saudaraku, dalam seluruh aspek hidup kita, dimanapun kita berada, kita akan menjadi alat Tuhan yang akan memantulkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan kepada orang di sekeliling kita. Dan itu terjadi kalau kita menerima kemuliaannya, kemampuan dari Tuhan, kemampuan kesanggupan Tuhan itu mengubah hidup kita. Dan perubahan itu dalam kemuliaan semakin besar, artinya progresnya terus naik. Perubahan hidup itu terus berjalan dan terus ada pertumbuhan dalam perubahan hidup itu. Dan kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung, karena selubung itu sudah diangkat oleh Kristus. Dan Kristus yang menyingkapkan segala sesuatunya. Saya percaya bahwa lewat khotbah atau sharing firman Tuhan ini, kita akan menjadi seperti jemaat di Korintus. Memang kehidupan pertama, kehidupan awalnya ada banyak hal yang perlu direstorasi, tetapi mereka mau terbuka kepada Tuhan dan Tuhan mengubah hidup mereka, sehingga ada satu progres, ada satu proses perubahan hidup.
di mana mereka menjadi surat Kristus yang terbuka. Hidup mereka menjadi kesaksian, mereka menjadi pujian bagi Rasul Paulus dan timnya, saudaraku. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini, saya terus mendorong kita, mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Izinkan Tuhan mengubah kita. Kita tidak mungkin bisa mengubah diri sendiri. Tuhan Yesus yang dalam kita, Roh Kudus yang dalam kita, Dialah yang mengubah hidup kita. Selamat untuk terus mengalami perubahan hidup, dan biarlah hidup kita terus memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, selamat bergabung dengan ibadah online GIDI Ebenezer Bandar Lampung. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga sukses selalu. Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Sehubungan dengan adanya kebijakan social distancing, maka kegiatan ibadah raya Minggu diadakan secara online setiap hari Minggu jam 9 pagi lewat halaman Facebook GIDI Ebenezer dan YouTube GIDI Ebenezer BL. Untuk kegiatan komsel tetap diadakan dalam bentuk online dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Mari kita tetap menjaga hubungan persaudaraan kita. Atas perhatian seluruh jemaat GIDI Ebenezer Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kami memuji kebesaran. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan sudah melawat kita semua. Mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk lawatan-Mu dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kami semua jemaat kekasih-Mu Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami dikuatkan. Dan Tuhan, ini hidup kami mau serahkan seutuhnya dalam tangan-Mu. Dan di akhir daripada ibadah ini, kami mau arahkan hati, pikiran, seluruh hidup kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah, berkat, rahmat dari Allah Bapa kami yang ada dalam surga,
kasih sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan, kuat kuasa, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus turun menaungi, memenuhi, melingkupi seluruh hidup kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa.